Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang ketiga dari diantara hal yang bisa termasuk kategori orang yang bertakwa itu menjadi asar dari Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga apa tadi? Wasalisuha idza asabahu syai', apabila asabah itu mendapatkan untung, maka dalam waris itu namanya ada asabah pakai hu itu. Kalau asabatu itu lain lagi ya. Ini asabah apabila dia mendapatkan syai'un, sesuatu qalilun yang kecil dikit, tidak banyak, minad din dalam perkara agama itu ya. Terus apa agama? Agama dunia. Agama kemarin dunia. Agama salah. Ad-din itu agama. Aku laju mana? Idza asabahu syai'un, idza asabahu qalil, idza asabahu syai'un qalil, apabila dia mendapatkan sesuatu keuntungan yang kecil, sesuatu keuntungan kecil minad din dalam urusan agama, iltamma, maka orang yang termasuk kategori bertakwa itu dia merasa dapat untung besar. Ai i'taqada an dzalik ribuhun azim, dia dapat seolah-olah dia itu dapat keuntungan besar. Kenapa? Tanda syukur dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam urusan agama. Makanya orang bertakwa itu kalau dia dapat hal yang beruntung dalam urusan agama, di mana keuntungan urusan agama? Bisa hadir di majelis itu keuntungan agama walaupun dalam waktu yang singkat. Maka dia dapatkan itu menjadi keuntungan besar bagi dia, karunia terbesar. Dia bisa bangun subuh, sholat berjamaah, kemudian dia sempat melaksanakan sunnah-sunnahnya termasuk qobliyah subuhnya. Apalagi sebelum subuh dia lah bangun, bagi dia lebih dari segalanya meskipun dia hidupnya biasa. Karena bagi dia hal sekecil apapun dalam urusan agama yang dilakukannya itu adalah karunia terbesar yang didapatkan. Di awal bahwa orang bertakwa itu kalau dia dapat urusan dalam urusan dunia, dia dapat keuntungan atau satu yang diraihnya. Kemarin kita bahas tentang keuntungan besar dalam urusan dunia. Idza asabahu syai' azim minad dunya yarahu wabalan, dia nganggap angin lalu bae, kecil-kecil bae. Dapat duit banyak biasa bae, rumahnya dibangun bagus biasa bae. Karena bagi dia dunia itu bukanlah sesuatu yang paling berharga, tapi akhirat adalah paling berharga bagi dirinya. Dia bisa sujud kepada Allah, ini adalah hal yang paling berharga bagi dia, untung besar bagi dia. Dan ini hanya disadari oleh orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar keyakinannya kepada Allah, takwanya, takutnya kepada Allah, taatnya kepada Allah. Maka ini bisa ditanamkan diri kita. Kalau sudah masuk pikiran ini, perasaan ini, rasa di dalam hati kita, fa insyaallah dunia ini bukanlah segalanya. Dunia kita cari dan kita usahakan untuk mendapatkannya, tapi tatkala dia berada dalam genggaman kita tidak merasa ini adalah segalanya, karunia terbesar. Tapi sebaliknya tatkala dia tidak berada dalam genggaman tangan kita, lepas dalam cengkraman kita merasa bahwa itu hal-hal biasa-biasa baik. Jangankan kita lepas dari tangan kita, dapat pun kita nganggap biasa-biasa baik. Efeknya banyak, kayak rasa syukurnya tumbuh, qanaahnya tumbuh, hilang rasa tomaknya, serakahnya, rakusnya hilang. Bahkan sifat-sifat buruk dalam dirinya yang ditimbulkan dari dunia tadi, entah itu kesombongan, entah itu iri, dengki, riak, minta puji,
sum'ah, bahkan segala kejahatan keburukannya tidak akan didapatkannya, karena bagi dia dunianya bukan segalanya. Tapi dalam urusan akhirat, poin yang ketiga ini, maka dia iltamma, maka dia merasa dia mendapatkan keuntungan yang besar. Warabi'uha, yang keempat, la yamla'u batnahu minal halali khawfan min ayyu khalitahu. Kurang dah itu, kurang bin lagi itu, kurang lagi kalimatnya. Min, tambah min di sini. Khaufan min ayyu khalitahu, daripada min, daripada, jadi tambahin di sini min ya, min ini artinya daripada. Ayyu khalitahu, akan kemasukan barang yang haram. Yang ketiga, la yamla'u batnahu, orang bertakwa itu yang muttaqin tadi tidaklah memenuhi batnahu. Nah, ini bukan memasukkan tapi memenuhi. Beda dengan memasukkan dengan memenuhi, beda kan? Kalau memenuhi itu barang yang maknanya secara berlebih, memenuhi, madat ke kalau maksud. Beda dengan ngisi. Kalau ngisi seperlunya, kalau memenuhi itu berlebihan. Tidak dia memenuhi batnahu, perutnya, minal halali, dari segala yang halal. Nah, ini hebat tuh. Kata Sayyidina Utsman, orang yang takwa itu dia dalam urusan memenuhi perutnya, bahkan yang halal sekalipun. Bahasa yang halal itu kan artinya boleh makan. Minal halal, dari yang halal, khaufan, tapi karena dia apa? Karena takut. Min ayyu khalitahu, akan kemasukan air haramun, barang yang haram. Dia tetap berhati-hati, yang halal sekalipun dia tetap berhati-hati, tidak dia penuhi. Kenapa? Khawatir kaget dia dapat sesuatu yang bercampur dengan haram yang memenuhi perutnya tadi. Selemak-lemak makanan, sebanyak-banyak makanan, sehalal-halalnya makanan. Tetap dia jago, tidak berlebihan. Kenapa? Dia khawatir kalau sudah berlebihan bisa mendatangkan kemudaratan, bahkan bisa masuk kepada hal yang mendatangkan keharaman. Kama fil hadisil mutaqaddam, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang sebelumnya kita bahas kemarin. Apa kata Nabi? La yablughal 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Tidaklah sampai seorang hamba itu menjadi seorang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihil ba's, sampai dia meninggalkan apa-apa barang yang boleh baginya karena dia khawatir dengan sesuatu yang dilarang bagi dirinya. Jadi dia berhati-hati barang yang halal pun, yang boleh sekalipun. Orang-orang yang muttaqin itu belum dikatakan orang bertakwa sampai dia meninggalkan yang boleh bagi dia dalam artian yang berlebihan karena dia sangat khawatir atau berhati-hati, kehati-hatian dia mimma bihil ba's, dari segala sesuatu yang boleh. Jangan mentang-mentang boleh, ada apa-apa boleh, laju kelah lanja kelah habis dan hoji lah. Nah, jadi bahasa hoji itu. Ayo, ini mulai hari ini Ustaz mana? Jadi kaki arba'in kaki yang dapat senampan jadilah, ada sampai 2 nampan. Ya, iyo, dapat senampan jadilah sampai 2 nampan. Sama dengan kami pengalaman waktu umrah. Pernah aku cerita ketika. Jadi kami itu sebelum umrah itu ada pembekalan, bukan pembekalan manasik baik. Pembekalan kami dari hal-hal yang sifatnya batiniyah dimasukkan oleh Kiai Ali Ustaz. Jadi apa salah satunya adalah ketika kita makan. Nah, kayak besok-besok kamu walaupun tidak di umrah di tempat mana, bahwa kami itu kan namanya makan itu kan dibayar kan, bayar kan.
ada kos bayaran. Jadi kos kami yang ongkos itu kan sekalian untuk makan. Nah waktu prasmanan itu kan banyak lauk tuh. Ada ikan, ada daging, ada bakso. Bakso daging unta. Agak lain, agak apa berminyak, agak lekat gitu. Nah kita sebenarnya ikan aku juga ningoknya itu, tapi kami sudah dijaga. Saling bisik, hati-hati. Memang itu banyak, tapi yang hak kita mbek siko. Ada jemaah lain dari tempat lain, daerah lain pokoknya, bukan wilayah Sumatera ini. Aku jingok betulnya itu sampai 3 ekor mbek iwak goreng itu diko. Ya kita biasa baik kan, tapi tidak ada sampai mana. Tapi yang aku tuh jadi pelajaran tuh, saking dia makan mbek 3 ekor tadi, yang dimakannya cuma sebelah. 2 ekornya terbuang. Sebenarnya itu isyarah kebiasaan kita di negeri kita di Indonesia. Kalau bawaan serakah terbawa sampai mana termasuk di tanah haram. Itu yang kami jaga. Besok-besok seperti itu. Orang bertakwa, orang muttaqin itu hal-hal yang sekecil apapun yang bisa mendatangkan keburukan bagi dirinya, maka tadi khaufan, dia takut nih terhadap sesuatu yang barang yang haram, yang awaluhu, yang pertamanya, asalnya, dasarnya halal. Ketika dia harus bertemu dengan sesuatu yang memenuhi perutnya dengan haram, barang yang halal, saking dia takutnya, dia tinggalkan untuk memenuhi perutnya tadi dengan yang halal, khaufan min ayyukhalitahu haram, daripada hal yang bisa memasukkan dirinya kepada sesuatu yang haram. Ini gaya, ini tipe, ini sifat. Maka bisa Ustaz diubah? Bisa. Dilatih sifat ini. Ya, insya Allah. Kalau kita latih hati-hati terus ke depan, sampai tua tuh bawa. Gak usah jauh-jauh dulu. Kebiasaan memang kami diajarkan oleh orang tua sama guru-guru kami dulu. Dulu zaman bis kota, kami zaman bis kota dulu kan galak, tidak bayar kan kalau kebanyakan nagih, nggak penuh tuh mana tuh tagih lagi kena ya. Kondektur, ada yang tegak, ada yang bawa kelek, macam-macam kan. Ada yang pinggir pintu, yang pinggir pintu ini rentan tidak bayar ini. Waya-waya cuma 250 zaman itu. Masih sekolah dulu. Tapi karena kita terlatih dari kecil, bahkan kita selama kita diajar guru kita, wong tua juga nanamkan itu sama kita. Hati-hati yang memang hak uang silahkan berikan hak uang. Kita ngomong, nah mang itu bayaran aku mang. Padahal tidak nagih dia tadi. Bangsa yang semawo tadi ingin singitan dia. Saya bikin ngomong, kau sudah bayar belum? Sudah tadi. Kapan? No kau nak marah, belumnya memang itu dah. Tidak sosok pula. Tuh belum tuh mau. Semawo. Astagfirullah. Yang sudah mintalah istighfar. Cari kena itu, woy. Masih hidup gak kena itu? Kalau masih hidup temui. Assalamualaikum. Enggak lama. Kenal tak dengan aku? Apa kau mujinya? Dulu mang yang pernah tidak bayar minta sosok. Oh rai kau ni lah, matas bayar aku setoran kurang ujinya. Jadi minta lampu nih. Minta maaf mamang. Kalau dia lah mati sedekah untuk mamang itu. Mamang itu dapat pahala. Nah jadi ini yang paling penting ditanamkan diri kita. Jangan mentang-mentang halal laju. Yang parah lagi coba. Ini kita belajar ini coba kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Pernah tak kamu ada acara resepsi yang sifatnya bebas seperti di hotel-hotel atau di gedung-gedung? Biasanya acaranya itu galak party malam. Kayu-kayu tuh biasa. Beberapa kali ada yang istilahnya standing party. Aku beberapa kali menghadiri ada keluarga yang gerot-gerot berduit itu, kita kampung Tapati tidak maju. Kacau. Yang parahnya lagi, ya memang kita makan, ya tidak baca duduk, katanya duduk. Aku nyongkok tuh lah merejo lah uang ada. Kecuali kalau kadang-kadang kita kena tugas duduk di VIP ya.
Itu yang buruknya itu kuperhatikan ya. Karena kami kalau sudah walaupun duduk di VIP belum balik bergesah dulu dengan dulur-dulur, kerabat, mamang, bibi yang dari dusun yang lama tidak bertemu itu. Tapi satu sisi kita kadang sambil nengok di sudut-sudut. Ada ibu-ibu yang bawa tas itu, kan makanan itu kan bebas sih Pak. Yang namanya wong kayo nian, bukan wong kayo tanggung. Dia tidak pernah ngawasi kita makan. Wong kayo nian itu wong kayo nian. Itu wong kayo nian. Kalau wong kayo tanggung nih mulai sikok we. Nah itu wong kayo tanggung. Kalau wong kayo nian dia tidak pernah pening. Tidak kate tim pengawas CCTV tidak main dia. Berejo lah pokoknya nak serka. Habis sudah. Itu wong kayo nian. Kalau wong kayo tanggung mulai curiga dia. Oh, udah ada rezeki nih gawe gadina. Kau ni tadi sudah wak sulam limo lagi misalnya aku tuh bisa tahu jadi yang mengherankan ini karena sifat ini hati-hati inilah tadi kalau kita terbiasa sifat tadi tumbuhlah keserakahan gitu. Ujingo bibi itu mawa kantong aso ini nanti dalam tasnya tadi ya memang kan untuk sedekah uang yang punyanya tidak perlu penting masuk loh singgung sisi bikin toko sendok nih masuk kan bagus kan sendok walaupun tidak mengenal plastik gitu kan bagus ini bahaya meskipun taruh kato uang yang punya hajat ini tadi ikhlas ridha lajulah kau sana. Tapi karena kita terbiasa untuk tidak sampai hal-hal yang sekecil memang yang boleh sifatnya, kita berhati-hati takut terjadi sesuatu. Banyak mudaratnya, menimbulkan fitnah, kebencian, kedengkian. Bahkan bisa jadi ada sesuatu yang tidak diikhlaskan uang jadi haram itu hukum. Jadi 10 itu dibolehkan, tapi mungkin sikok tidak diikhlaskan uang, jadi bisa jadi haram. Nah ini yang dijaga hati-hati. Orang bertakwa itu sangat hati-hati, bahkan ini bisa masuk kepada tingkat warok. Hati-hati nih, takut nih ya. Nah, yang kelima, yaranas kulluhum qad najaw. Dia nyingok uang yang mutakin itu, nyingok uang itu seluruhnya baik. Kalau bahasa kitanya apa? Positif thinking apa? Positif apa itu BP positif thinking. Nah, positif thinking, mandang wong tuh positif baik, los baik. Karena biasanya kadang-kadang sudut pandang itu orang itu tergantung dari sudut pandang ngukur di badan. Kalau orang yang biasa banyak curiga biasanya mengukur di badan. Kalau orang yang banyak memandang wong itu buruk, biasanya tidak jauh mengukur di badan. Ya, kati yang benar di mata dia, salah kalau. Nah, orang yang seperti itu, orang muttaqin, dia melihat wong lain itu baik. Khalasu minal halak li husni muamalatuhum ma'allah ta'ala. Dia lepas daripada suatu keburukan. Jadi menganggap wong lain tuh lepas dari keburukan, bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong itu jahat jung aida biasa baik manusia kalau maksudnya. Marahnya itu kau, model itu kau, hati ancam, aku jahanam gitu nah. Dia bagi dia biasa baik, positif baik. Apalagi wong itu memang dalam artian tidak sempurna akalnya. Selesai ke baik, tidak usah kau ini mau singgahnya selesai gitu karena memang tidak sempurna. Dinasihati tidak mempan juga, tidak usah dinasihati orang yang akalnya tidak sempurna. Kau ini tidak sian dengan orang itu, tidak usah, tidak perlu. Selesai gitu, mbek barang yang diembeknya, mbek banget langsung selesai mah itu baik. Jadi menganggap uang itu jahat galau itu bahaya. Biasa-biasa baik. Kalau bahasa kita positif tinggi, jadi loss kita tidak ada. Cuman kadang-kadang ini 11-12 dengan apa namanya itu apa bahasa sekarang nih uangnya tuh
Kalau yang loss itu apa sih itu? Bukan apa namanya itu? Kalau ini nih apa? Banyaklah tidak terti itu apa? Polos. Polos. Selain polos apa lagi itu? Apa? Bukan polos. Polos itu apa sih? Ada nih istilahnya itu nah, ada. Wongnya itu uminya itu apa? Wongnya itu bukan polos, bukan apa? Ayah dia nah lurus baik itu istilah. Ada nih istilahnya itu istilah Palembang itu dia. Apa? Kau nih anu nih apa? Ayah dia sih. Lurus baik istilahnya apa? Bukan ngonyol. Ini mana nih positif maksudnya itu? Ngonyol lain. Ngonyol tuh ayo itu. Hanya galau itu. Dia tuh apa lah itu? Kan lugu nian kau nih, lugu nian. Itu 11-12 dengan lugu. Sebenarnya ngomong lugu tuh ada positifnya juga, ada negatifnya. Kalau positifnya, ya dia tidak pernah ambil pusing, tidak pernah berpikiran buruk dengan orang lain. Negatifnya apa? Galak dibudi ku, dibuyan ku. Nah itu. Ya kadang kita kesal kan dengan ngomong yang main itu kan. Satu sisi bagus tapi kadang-kadang kesal. Jadi pecah di peralat uang dia juga nurut baik pula. Cuman bagi dia tidak jadi beban. Itu bagusnya. Lugu tadi itu ya. Nah orang yang mutakin itu nyingok manusia itu biasa. Dia nganggap uang itu ada hati salahnya. Tidak ada celakung itu biasa. Li husni muamilatuhum sama Allah. Bahkan dia nganggap uang itu bagus hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Berat gawe ini. Wa yara nafsahu qad halakat. Dan pasangannya apa? Dia nyingok dirinya celaka. Ai bil dambi. Karena dia ngerasa aku nih wong banyak dosa. Lisuin muamilatahu ma'allah ta'ala, dan buruk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang orang lain, ai wong itu bagusnya nih. Ai wong itu bener nih tidak celaka, sementara aku ini mau celaka, halakat. Ya, aku ini celaka, ngapa? Karena dosa aku ini banyak. Hubungan baikku dengan Allah tidak bagus, hubungan aku dengan Allah, ibadahku sedikit. Ya, maka hebatnya itu. Bukan terbalik. Memandang wong itu seolah-olah wong itu tidak kata apa-apa nilai di hadapan Allah, sementara memandang dirinya adalah wong yang paling afdal, lebih mulia, lebih pintar, lebih hebat, lebih bagus. Nah ini keburukan, bahkan ini jerat Batman dari syaitan. Ya, aku ini rajin ke masjid, rajin aku nyapu, mentang ambal, hidup lampu. Rajin ke masjid, iya semayang, ida aku marbot nih dah, marbot baik, dah rajin ke masjid. Aku rajin ke masjid tiap malam. Semayang isya ida, numpang tidur baik. Nah jadi, cak kamu tidak pernah ke masjid, ada ayai kamu nah sudah lah, ngegebuk tuh lah kamu di kuburan lah. Apa urusan kita ngatur orang itu bakal kena gebuk di kuburan? Sisi pikir kita kena gebuk. Tidak tahu. Nah, sifat orang betakin itu yang wajar-wajar baik kan, dia tidak terlalu sudahlah aman-aman baik. Tapi tidak membuat kita punya strategi berhati-hati. Maksudnya mah ini, jangan kita kalau dalam urusan dengan musuh, nah ini ada namanya siasah. Ya. Dalam urusan dengan musuh itu kita tidak boleh berbaik sangka dengan musuh dalam peperangan itu. Ya, bukan musuh tetangguan, bukan. Apalagi musuh main game, jangan. Nah kita main bola, jangan baik sangko, husnuzon. Gawat, tidak bakal nyoting dia. Buka kebaikan, weh dia keper kagak mati aku ini. Tak apa, dia bakal nyoting, husnuzon. Ya kau husnuzon dia. Di depan gawang, sliding gitu dah. Itu dalam urusan strategi siasat kita. Udah ada kesana tempatnya dah ya. Tapi kalau dalam muamalah,
hubungan kepentingan sosial, kepentingan apa-apa, termasuk bermasyarakat dan sebagainya. Maka ini harus kita jago, berpikiran positif kepada wong lain, dan diri kita menganggap diri kita ini bukan wong yang segalanya. Amal kita sedikit, bisa jadi ketika kita memandang orang yang lebih tua, masya Allah, wong tua ini lebih mulia dari aku. Kenapa? Karena dia duluan mengenal Allah, karena dia duluan sujud daripada aku, meskipun aku lebih sujud dari dia. Mungkin ilmu aku lebih dari dia, tapi duluan dia dekat dengan Allah. Ketika memandang orang yang lebih kecil, oh ya Allah, budak kecil ini lebih mulia dari aku. Kenapa? Karena duluan aku banyak berbuat dosa, sementara dia masih kecil, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan tidak dicatat perbuatan buruknya. Bisa jadi dia lebih mulia dari aku. Bahkan orang-orang yang fasik sekalipun, ini buat dosa, belum tentu aku lebih mulia dari dia. Kenapa? Bisa jadi besok dia menjadi orang yang bertobat, amalnya lebih banyak, dan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara aku belum tentu aku istiqomah dalam kebaikan yang aku laksanakan saat ini. Maka ini yang dituntut, ciri orang yang bertakwa, dan pemahaman ini sampai kepada apa yang disampaikan kepada oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dalam asar beliau, 5 perkara yang diantara 5 ini kalau ada diantaranya dia termasuk daripada kategori ciri orang yang muttaqin. Wallahu a'lam. Jatuhin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya rabbal alamin. Waghfir lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa rabbana ihdina ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.